Presiden Jokowi lantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan Yudo Margono dilakukan dengan berlandaskan pada keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia Nomor 91 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelantikan Yudo Margono dilakukan dengan berlandaskan pada keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia Nomor 91 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kepres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember tahun 2022. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit, lanjut Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan. Yudo Margono lahir di Madiun, tanggal 26 November tahun 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut ALT tahun 1988. Sebelum dilantik sebagai Panglima TNI, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL. Memberikan keterangan selepas acara pelantikan, Yudo mengatakan bahwa dirinya akan segera menjalankan sejumlah tugas yang telah diamanatkan Presiden Jokowi kepada dirinya. Tugas pertama menjaga kedaulatan, menjaga persatuan kesatuan, menjaga mempertahankan citra TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. Tentunya itu akan menjadi prioritas saya, ucap Yudo. Turut mendampingi Presiden dalam pelantikan tersebut adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, turut hadir pula Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK Ismayatun, Ketua MA, M. Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nurdewata, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Panglima TNI sebelumnya Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa tugas pertama menjaga kedaulatan, menjaga persatuan kesatuan, kemudian menjaga mempertahankan citra TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. Ya, tentunya itu akan menjadi prioritas saya. Nah, awal ini nanti kan ada exit briefing nanti dari Panglima TNI Pak Andika. Nanti tentunya saya akan entry briefing dulu, kita kumpulkan dulu para staf, para kepala staf angkatan, kemudian juga staf TNI untuk merumuskan itu, baru kita melangkah yang kemarin saya sampaikan sesuai dengan program prioritas saya yang 4 itu. Loh, kan sudah kita jamin, beliau sudah menyampaikan itu, itu harus menjadi, nanti akan menjadi perhatian saya. Kita dari dulu kan TNI netral kan, ya, itu akan kita pertahankan terus apalagi di tahun politik. Tentunya harus menjaga kondisivitas politik maupun situasi yang ada itu. Ya sih, sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial. Ya mungkin bukan operasi militer. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada. Tapi apakah akan ada pengurangan pasukan? Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu. Baru nanti saya laporkan ke Pak Presiden situasi yang ada. Nanti saya akan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama dengan Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukan-masukan juga dari para prajurit yang di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa yang harusnya kita, tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum dari
memutuskan, nah, belum memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden. Dan itu kan sudah kita sepakati dari awal, perintahnya beliau waktu saya Pangku Kapelhan itu. Ya. Apa? Nah tentunya akan saya gelar operasi khusus di sana, PAM perbatasan, ya, PAM perbatasan yang khusus melaksanakan di wilayah Natuna itu, wilayah Laut Cina Selatan itu, Laut Natuna Utara yang sudah kita buat di peta kita. Jadi lebih fokus nanti kita buat operasi bersama-sama dengan TNI AU dan nanti akan dikendalikan oleh Kopgabelhan 1. Ya, karena yang lalu waktu saya pakai bahan kan efektif, gitu saya pimpin langsung di situ. Ya gabungan antara udara, laut, dan juga nanti batalion komposisi darat yang ada ini kita gabungkan jadi satu sehingga lebih efektif. Bapak Mahfud juga minta mengusut untuk pensiunan TNI dan Polri yang punya bisnis ilegal. Tanggapan? Nanti kita cek dulu lah. Kita kan mempunyai POM TNI, mempunyai POM angkatan kan masing-masing, terus mempunyai Intel, ya, mempunyai Dispamal, Dinas Pengamanan Angkatan Laut, kemudian Dinas Pengamanan Darat, dan punya Sinteral. Nah tentunya dengan adanya info seperti itu nanti kita cek dulu. Kita kan saya sudah sampaikan kemarin untuk reformasi birokrasi dan juga organisasi. Nah, tentunya ya harus bersih semuanya. Begini loh, maksud saya nggak pernah dari dulu nggak pernah berpikir tentang masa jabatan berapa lama, berapa panjang. Yang penting kita melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita, ya, kita laksanakan seoptimal mungkin demi negara dan bangsa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau masa jabatan itu ya terserah kan sudah ada batasnya masing-masing. Ya, nanti kalau kita dikit-dikit selalu berinduksi aku hanya setahun aku ya, itu kita nggak akan optimal bertugas. Ya udah kita melaksanakan tugas secara optimal saja. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden, beliau yang memiliki hak prerogatif sudah dijawab yang jelas, bukan bintang 1, bukan bintang 2, yang jelas dari Angkatan Laut. Besok ya saya ucap di Mabes TNI. Oke, terima kasih.